Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Finizia Kusuma Andita dengan NIM akhir 094. Saya Carara Chandra Caimuna dengan NIM akhir 053. Jadi di sini kita akan memaparkan sedikit materi mengenai netralitas ASN jelang pemilu 2024. Jadi menjelang pemilu tahun ini yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 menjadi sebuah ajang penting untuk memperketat pengawasan oleh pihak Bawaslu dalam mengawasi netralitas para ASN, TNI, dan juga anggota kepolisian Indonesia. Netralitas birokrasi bukan lagi kajian baru di negara kita seperti yang tertera dalam pasal 93 huruf F Undang-Undang 2007 tentang pemilihan umum. Bahwasannya Bawaslu bertugas mengawasi aparatur sipil negara, netralitas TNI, dan juga anggota kepolisian Indonesia. Dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengharuskan para PNS sebagai bagian dari ASN berposisi netral dalam artian mereka harus bebas dari intervensi semua golongan ataupun partai politik. Biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan para ASN ini tidak terhindar dari keberpihakan adalah kepentingan karir. Hal ini biasanya bukan keinginan dari ASN itu sendiri, melainkan ada oknum-oknum politisi yang mendesak atau mengintervensi para ASN ini agar mendukung peserta pemilu dengan menjanjikan kedudukan jabatan tertentu. Dari ketidaknetralan inilah yang bisa merugikan negara, pemerintah, dan juga rakyat Indonesia itu sendiri. Tapi siapa yang tidak tergiur dengan janji-janji manis para pejabat negara kita? Padahal ASN itu menjadi sektor terpenting dalam ajang pemilu 2024 ini karena mereka berkaitan dengan pelayanan terhadap publik. Dan juga kenapa dikatakan para ASN ini bersifat netral, yaitu untuk memastikan bahwasannya para calon dan partai politik ini akan memiliki kesempatan yang setara dengan peserta yang lainnya. Dikatakan ASN harus bersifat netral untuk menghindari adanya penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan atau kepentingan politik itu sendiri. Mencegah adanya intervensi tidak adil, juga menjaga publik untuk mencegah spekulasi bahwa pemilihan ini telah dipengaruhi oleh pihak tertentu, menjaga integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan publik. Karena seperti yang kita ketahui, netralitas ASN ini merupakan simbol dari pemberian pelayanan yang adil tanpa adanya pengaruh oleh pertimbangan politik, serta memastikan kebijakan pemerintah tetap fokus pada kepentingan umum. Jadi netralitas ASN juga merupakan sebuah dukungan untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas, jujur, adil, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Seperti saat ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Ditjen Aptika bersama Komisi Aparatur Sipil atau KASN menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS tentang pengawasan konten internet terkait netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam pemilu 2024. Kerjasama tersebut guna memastikan netralitas ASN tidak hanya di ruang fisik tapi juga di ruang digital. Menurut data KASN, pelanggaran kampanye di media sosial saat itu mencapai 30,4% dari 1.596 pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu tujuan dari perjanjian ini guna mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, dan netral pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Diperlukan juga langkah-langkah penguatan terkait dengan pengawasan netralitas ASN, yaitu dengan upaya pencegahan, perlindungan, dan mendorong aktivasi pengawasan internal di setiap instansi pemerintah, khususnya pengawasan penyelenggaraan di media sosial dan konten internet. Sekian itu tadi pemaparan materi tentang netralitas ASN dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.